Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hujan di rumah atau terang? Bunda. Hujan Mendung Bunda. Mendung panas ya panas. Baik. Panas Ya, di rumah saya hujan. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal, misalkan lampu mati atau mungkin sinyal hilang, mohon maaf. Ya, saya sudah menyampaikan di awal ya, karena terkadang yang namanya cuaca kita tidak bisa mengendalikan cuaca ya teman-teman. Jadi kita yang bisa. Jadi ini saya sampaikan dulu di awal. Oke, saya izin share screen dahulu. Sebentar ya teman-teman. Ya teman-teman, saya mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sampaikan hari ini tentang mengapa sosem itu perlu dikembangkan. Ya, oke. Mengapa sosem itu perlu dikembangkan? Karena beberapa generasi saat ini itu mereka perilakunya itu kesepian, pemurung, kemudian juga beringas, ada yang kasar juga, kan ada yang sering kita lihat itu sopan santunnya juga rendah, kemudian ada juga yang perilakunya itu cemas, gugup ya, kemudian ada juga yang perilakunya impulsif, artinya menganggap perbuatan yang dilakukan itu menurut dia itu sudah betul ya, dan itu sesuai kehendaknya sendiri, artinya kalau menurut dia suka ya dia suka, kalau menurut dia lawan ya lawan gitu, jadi sesuai kehendaknya. Nah, perilaku kesepian bisa jadi datang dari rumah, dimana mungkin orang tua itu ada, tetapi orang tua sibuk dengan kondisinya atau sibuk dengan itunya masing-masing ya, atau pekerjaannya masing-masing. Beringas yang kasar, nah itu adalah karena juga stimulasi dari lingkungan sekitar, atau di sini bisa jadi kita anak-anak terlalu terpapar dengan gadget sehingga mereka tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi mereka ketika berhadapan dengan orang lain mereka merasa dia bisa menunjukkan bahwa dia pun memiliki emosional, tetapi ternyata
tidak baik juga. Berikutnya ada rendahnya sopan santun yang bisa sering kita lihat saat ini pada anak-anak muda yang jarang sekali kurang menghargai orang tua, atau mungkin dalam perilaku dengan orang tua itu rasa sopan santunnya itu sudah mulai luntur. Berikutnya adanya perilaku cemas ya, karena mungkin terlalu stres, mungkin terlalu frustasi, sehingga ketika berhadapan dengan orang lain dia merasa cemas, dia merasa takut, gugup, dan lain sebagainya. Nah, anak adalah praktisi dan investasi masa depan. Jadi keberhasilan membina anak sejak dini merupakan kesuksesan bagi masa depan anak. Kegagalan anak di tahap awal merupakan prediktor bagi kegagalan di tahap berikutnya. Aspek yang mendasar di antaranya adalah perkembangan emosi yang memadai. Kalimat ini maksudnya adalah bahwa ketika kita mendidik anak, ketika kita mendidik anak di awal, di tahap awal itu merasa kok ada sesuatu yang salah, ada yang janggal, ya, dan ini dianggap menjadi kegagalan, itu bisa menjadi prediktor untuk kegagalan berikutnya. Tapi ketika kita aware, orang tua aware, menyadari bahwa ini itu salah, tidak sesuai, dan orang tua memperbaiki, guru juga memperbaiki, bukan berarti kehidupan anak itu akan gagal seterusnya. Bisa jadi prediktor kegagalan awal ini menjadi pengalaman bagi orang tua untuk memperbaiki di pola asuh berikutnya. Nah, fase strategis pendidikan anak dan pengembangan anak. Menurut Maria Montessori bahwa usia 0 sampai 6 itu adalah masa formatif, yaitu masa di mana pembentukan kepribadian individu. Nah, kepribadian itu tentu ditentukan oleh bagaimana cara memecahkan konflik dari si anak itu, antaranya sumber kesenangan di awal dengan tuntutan realitas pada usia anak-anak. Maka jangan menelantarkan usia peka, berarti pendampingan orang tua, pendampingan pendidik, atau lingkungan masyarakat yang kondusif itu sangat menentukan pendidikan anak. Dan pengalaman adalah arsitek atau semacam pola cetak bagi pengembangan selanjutnya. Berarti yang itu tadi saya sampaikan ya teman-teman, ketika di awal orang tua merasa gagal kemudian memperbaiki, maka harapannya dari pengalaman kegagalan di awal itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri kita atau memperbaiki pola asuh kita terhadap anak kita ke depan sehingga menjadi lebih baik. Nah, kemudian upaya mengimbangi pandangan tentang keunggulan IQ dengan EI. Kecerdasan akademis sedikit kaitannya dengan emosi. IQ dipengaruhi faktor bawaan. EI dapat tumbuh dan berkembang seumur hidup dengan proses belajar. Nah, teman-teman, di sini namanya IQ karena dipengaruhi bawaan, berarti di situ memang biasanya akan dibawa oleh ibunya, dan itu bisa dianggap sebagai faktor hereditas. Nah, tapi untuk EI, kecerdasan emosi itu terbentuk karena selama masa tumbuh berkembang dengan adanya proses belajar. Jadi kalau anak sudah memiliki IQ tinggi, kemudian distimulasi dengan belajar, maka akan semakin tinggi IQ-nya. Tapi kalau anak memiliki emosional intelijen itu, mereka itu akan terus berkembang, tumbuh dan berkembang seumur hidup dengan proses belajar. Jadi harapannya seperti ini teman-teman. Kalau emosional itu kan itu akan berkembang sesuai
pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Pada masa anak-anak, anak-anak ada di masa egosentris yang tinggi. Tetapi bertumbuhnya anak, berkembangnya anak, berkembang aspek soft skill anak itu akan egosentris itu akan lama-kelamaan akan berkurang. Kemudian nanti akan ketika dia tumbuh lagi menjadi anak yang remaja, nanti emosional dan sosialnya pun akan berkembang sesuai dengan usianya gitu, sampai nanti usia dewasa, sampai nanti menjadi tua dan seterusnya. Itu namanya proses belajar. Kalau menurut Goleman, orang dengan IQ tinggi dapat terperosok ke dalam nafsu yang tidak terkendali dan impuls yang meledak. Orang dengan IQ tinggi dapat menjadi pilot yang tidak cakap dengan kehidupan pribadi yang bersangkutan. Bahwa terdapat pemikiran bahwa IQ menyumbang kehidupan pribadi seseorang itu hanya 20%. Tapi 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan emosi. Jadi menurut Goleman ini, bagi Goleman, seseorang dianggap sukses itu ketika dia memiliki emotional intelligence sebanyak mungkin dalam hidup seseorang itu 80%. Sementara IQ itu akan mensupport dari emotional intelligence tersebut. Nah, teman-teman, ini gambarannya seperti ini. Ada seorang anak yang dari kecil itu pinter banget secara akademik, itu dia selalu juara, dia tidak pernah gagal. Sampai ketika dia usia kuliah, dia ditolak judul skripsinya oleh dosennya. Nah, dia ketika ditolak itu dia merasa gagal, dia merasa kecewa, dia merasa kok aku selama sekolah ini tidak pernah mendapatkan penolakan, aku tidak pernah merasa gagal, aku selalu juara. Tapi kenapa judulku ini kok ditolak? Nah, karena dia tidak pernah mengalami penolakan, tidak pernah merasa kecewa, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi dia bingung pada dirinya. Kecewa itu seperti apa? Bagaimana mengendalikan rasa kecewa? Bagaimana saya harus survive untuk rasa kecewa tersebut? Tapi ternyata dia tidak bisa mengendalikan rasa kecewanya. Kemudian dia stres, dia depresi, sampai akhirnya dia bunuh diri. Dia gantung diri di kos-kosannya. Nah, itu sering kita lihat teman-teman. Jadi orang dengan IQ tinggi itu bisa terperosok dalam nafsu yang tidak terkendali dan impuls yang meledak, itu seperti itu. Jadi ketika dia tidak bisa mengendalikan diri, dia bisa sampai melakukan sesuatu yang yaitu impuls tadi ya, menurut dia itu benar, maka dia akan melakukannya. Misalkan menurut dia bunuh diri itu adalah cara yang paling benar, bisa jadi ya sampai dia bisa bunuh diri. Aku lagi Mom. Ya, jadi itu impuls seperti itu. Tapi kalau seorang itu bisa mengendalikan dirinya, maka rasa kecewa itu bisa dikelola dengan baik, maka dia tidak akan sampai pada tahap atau pada langkah bunuh diri, tidak akan. Ya, misalkan ditolak dosen, ya wajar. Berarti mungkin bisa jadi judulnya kita memang kurang update, atau mungkin judulnya terlalu sering. Ya, padahal teman-teman saat ini sudah difasilitasi dengan berbagai macam artificial intelligence, ya, penggunaan ChatGPT, penggunaan aplikasi yang lain, Google, silahkan browsing cari judul yang baik, di situ kan sudah banyak. Nah, itu adalah contoh saja. Ya, kalau kita misalkan bisa mengendalikan diri untuk tidak kecewa, ya sekarang mau fasilitas sudah banyak, ya udah tinggal aja googling, atau ya mungkin separah-parahnya ditolak karena judulnya tidak sesuai. Kadang-kadang jalan ninja yang digunakan adalah cari itu ya, makelar judul ya teman-teman. Kan ada yang seperti itu ya, membuatkan skripsi ya. Nah, berarti setidak-tidaknya meskipun jalan yang kita pilih mencari makelar skripsi itu dilakukan, tapi kan setidaknya kita bisa bisa mengendalikan diri kita, tidak sampai melakukan bunuh diri. Nah, itu contoh aja teman-teman.
Berikutnya, IQ tidak menjamin kesejahteraan, gengsi, atau bahkan kebahagiaan seseorang. Orang yang keterampilan emosinya berkembang baik memiliki kemungkinan besar bahagia dan berhasil dalam hidupnya karena dapat menguasai pikiran yang mendorong produktivitas. Bila IQ dan EI tercapai efektif atau secara bersama, berarti sebagai orang tua, sebagai guru telah melahirkan generasi yang hebat seperti itu. Jadi kalau harapannya dari kita sejak usia dini anak kita didik dengan sebaik-baiknya, kita stimulasi dengan sebaik-baiknya. Nah, harapannya adalah IQ dan EI itu bisa berkembang bersama. Ya, jadi tidak salah satu saja yang berkembang, tetapi dua-duanya berkembang, sehingga ketika anak harus prestasi, oke, berprestasi secara akademik, tapi ketika anak merasa gagal, nah disitulah emosional intelligence itu bermain. Bagaimana anak itu bisa mengendalikan dirinya untuk bisa survive dari rasa kecewa, rasa ketakutan dan lain sebagainya. Nah, tuntutan agar anak memiliki keterampilan mengelola emosi itu karena masa awal anak-anak itu adalah memiliki emosi yang kuat. Di masa anak-anak juga ketidakseimbangan ledakan emosi. Kemudian masa dekil atau bisa dikatakan anak memiliki egosentrisme yang tinggi. Kemudian emosi itu bisa digunakan sebagai upaya mencari rasa aman. Nah, dari kondisi-kondisi ini itu bisa dikatakan wajar, tapi jika tidak diantisipasi sejak dini, maka dikhawatirkan akan terbawa sampai dan mengganggu kepribadiannya, sehingga dia dalam sosialnya nanti juga akan terpengaruh. Nah, ekspresi jika anak tidak dapat menyesuaikan diri yaitu cemas, depresi, bahkan dia bisa bermusuhan dengan orang lain, mengalami gangguan tidur, gelisah, atau bahkan gangguan makan, atau mungkin perilaku agresif. Gangguan makan bisa jadi contohnya beberapa artis dunia yang melakukan bunuh diri karena dia kaget karena terlalu tenar, ya, sehingga kehidupan pribadinya pun disorot oleh masyarakat. Jadi menjadi konsumsi publik di masyarakat. Nah, itu juga bisa sampai seperti itu. Kalau menurut Suharsono, keuntungan anak memiliki kecerdasan emosi yang sesuai harapan itu sebagai alat mengendalikan emosi, sebagai cara baik untuk membesarkan ide atau konsep bahkan produk, dan mengembangkan bakat kepemimpinan dalam bidang apapun. Setidaknya ketika kecerdasan emosi anak itu baik, maka dia setidaknya bisa memimpin dirinya sendiri. Artinya dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Syukur-syukur ketika dia sudah bisa mengendalikan diri, dia bisa menjadi pemimpin bagi siapa saja atau menjadi pemimpin bagi orang lain. Nah, teman-teman, kayaknya sampai slide ini saja saya sampaikan. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Oh ya, materi sudah saya tempelkan di Spada, berarti teman-teman sudah bisa mempelajarinya sendiri atau membacanya dengan mandiri, ya. Ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan teman-teman. Yang bertanya, Bunda. Silakan Bu Heni. Silakan Bu. Yang untuk cara mengelola emosi anak yang terlanjur
trauma itu gimana Bun ya? Soalnya kan ada satu anak murid aku, itu kayaknya anaknya terlanjur trauma gitu. Jadi dalam situ dia awalnya menyendiri dan nggak mau bergaul dengan teman yang lain gitu Bunda. Dia mau sendiri, dia apa-apa kayak main sendiri, apa-apa sendiri, cenderung tidak begitu menghiraukan teman-teman sekelasnya gitu Bun. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Dari teman-teman lain ada yang mau memberi masukan dulu, Bu Heni? Kepada Bu Heni ada yang mau memberi masukan? Oke. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kalau dia anaknya sampai trauma kan Bu, cari tahu traumanya itu kenapa. Selesaikan traumanya tersebut. Kemudian kalau dia sampai atau mungkin orang tua atau guru, oh Bu Purnama silakan Bu. Bun, saya mau bertanya Bun. Oh ya sebentar saya selesaikan dengan Bu Heni. Jadi misalkan kalau memang Bu Heni sebagai guru atau sebagai orang tua itu tidak bisa menangani, maka kita bisa membutuhkan orang yang lebih ahli dalam menangani kondisi anak. Misalkan minta bantuan psikolog. Nah, ketika minta bantuan psikolog itu juga itu bukan masalah. Justru dengan seperti itu kita mendapatkan bantuan dari orang lain, kita akan tahu cara apa atau tindakan apa yang paling tepat untuk membantu anak supaya menyelesaikan traumanya. Seperti itu Bu Heni. Soalnya kalau trauma itu harus selesai dulu, traumanya itu kenapa. Ya. Aku pernah tanya ke orang tuanya, katanya kemungkinan karena sering dimarahin gitu Bun sama. Itu berarti orang tuanya dong yang harus menyelesaikan di tingkat intern orang tua. Harus kalau anaknya tidak mau trauma ya orang tua harus menyelesaikan permasalahannya, jangan sampai ke orang tua. Sebentar ya. Ya. Silakan Bu Purnama. Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bun, saya tuh punya murid Bun, gampang emosi gitu Bun, terutama ke temannya yang salah satu ini yang suka jahili gitu Bun. Setiap hari itu tiada hari tanpa bikin teman-temannya marah gitu, kesel sama anak ini gitu. Nah, saya punya satu murid itu kalau ngelihat anak temennya yang satu ini tuh bawaannya tuh pengen gitu, pengen mukul lah, pengen marah gitu. Jadi anaknya itu tidak bisa mengendalikan emosi gitu Bun. Kalau hanya memang satu anak ini anak ini suka nyuil, cuma dicolet dikit aja itu temennya langsung emosi. Kadang sama saya redahkan, Ustazah ini mengganggu loh gitu, dengan emosinya tuh meledak-meledak. Jadi bawaannya dia tuh kalau teman yang pengganggu ini sudah nyuel dia pengennya tuh bawaannya kalau nggak dikejar ya dipukul gitu Bun. Sama saya dikendalikan, Mas kalau cuma dicolek saja kan nggak sakit kan, saya bilang gitu. Tapi kan mengganggu Ustazah J, oke mengganggu, tapi Mas harus jaga emosinya, sabar dulu, istighfar dulu. Jadi itu setiap hari begitu Bun, kalau udah ketemu sama teman yang aktif ini, dia emosinya tuh makin meledak Bun. Tahu nanti tiba-tiba kalau sudah suasananya sudah tenang, tiba-tiba yang anak ini yang emosi meledak ini mukul gitu Bun, tanpa ada penyebab apapun. Maksudnya temannya yang sering ganggu ini posisinya dia diem lagi main, tiba-tiba dipukul gitu. Saya sempat menegur gitu, saya bilang, Mas ini kan temannya tidak mengganggu Mas, jadi tidak boleh mukul atau kamu dorong atau gimana, tapi dia mengganggu aku gitu. Itu cara penanganan emosinya tuh gimana Jibun? Karena saya sudah pernah ajak ngobrol ini anak dengan
berdua saja tanpa teman-temannya tahu. Saya ajak ngobrol, saya bilang Mas harus tenang, kan kalau dikatain saja hanya diomong kan tidak sakit, selama tidak main fisik atau Masnya terluka kan insya Allah tidak apa-apa gitu. Yang penting Masnya mengontrol emosinya, jangan sampai nanti kalau Masnya emosi malah mencelakakan temen gitu, saya bilang. Nah yang mau saya tanya itu pun cara biar reda emosinya itu apa yang harus saya lakukan, Bun? Itu, terima kasih Bunda. Bunda Ratna masih di suaranya Bunda. Bu, kondisikan dulu anak yang suka jahil itu. Kondisikan dulu karena dia menjadi sumber dari emosi orang lain. Gitu ya. Jadi kalau dia yang menjadi sumber emosi untuk teman-temannya, ya berarti satu itu dikondisikan dulu. Mungkin karena sudah sering ganggu itu akhirnya jengkel kan teman-temannya. Ya itu berarti selesaikan dulu di satu anak itu. Itu nggak akan selesai kalau dia nggak selesai loh Bu. Ya, dia jadi emosi anak itu temannya itu nggak akan selesai kalau si yang suka jahil itu tidak dikondisikan. Berarti ini anak itu harus minta maaf dulu sama teman-temannya, itu yang pertama. Teman-teman bisa nerima. Yang berikutnya adalah sampaikan bahwa perilaku dia itu sangat mengganggu ke teman-temannya sehingga teman-teman merasa tidak nyaman gitu. Jadi itu Bu, salah satu caranya. Kalau Ibu sudah merasa udah itu juga salah satu cara sudah dilakukan tapi kok tidak selesai-selesai atau tidak menyelesaikan, ya minta tolong orang tua atau mungkin dari yang lain, mungkin pindah kelas dulu atau mungkin diberi treatment tersendiri sehingga anak merasa memang teman-temannya menjadi tidak nyaman dengan dirinya gitu. Begitu Bu Purnama. Pernah sama anak yang aktif ini saya pernah bilang gini Bun, kalau kamu masih ganggu teman, Ustazah tidak mau dekat kamu. Jadi saya senjatanya pakai itu, dia nangis. Kalau saya nggak dekat dia nangis. Nah tapi gitu Bun, nanti kalau saya sudah dekat anak ini, kejahilannya itu kembali lagi, berulang lagi setiap menit, kayak itu hitungan 1 menit paling diem anaknya, sudah itu berulah kemanapun nanti. Kalau dia di kelasnya berulang, nanti dia pindah ke kelas TKB itu Bun. Kakak-kakak kelasnya pun dijahili sampai saya bilang ya Allah ada apa dengan ini. Pernah ngobrol dengan orang tuanya juga, ternyata orang tuanya juga mungkin di rumahnya juga tidak ada aturan pun sampai orang tuanya tuh bingung. Kita apain ya Ustazah ya biar anaknya manut gitu sampai segitu. Apakah salah nggak Bun kalau kita sebagai guru menyarankan apa enggak ke psikolog anak dulu, kenapa anak kok terlalu over ya Bun, overaktif sekali, anaknya tidak bisa diem, jadi dari pagi sampai siang itu kalau saya lihat tuh tenaganya tuh nggak ada habis-habisnya, ada saja yang dia lakukan. Kalau nggak mengganggu temannya ya dia aktif, entah turun naik tangga gitu. Jadi kita yang mengikuti tuh sempat kewalahan Bun, kecapean kalau harus mengikuti pergerakannya dia gitu Bun. Baik, Bu. Nah, saya sampaikan dulu. Baik Bu, berarti kan Ibu kan sering mengancam nanti Ustazah tidak mau deket sama kamu. Nah, pernah nggak sih sampai 3 kali terus itu direalisasikan tidak mau deket sama, betul? Pernah Bu, jadi kalau misalnya saya ngomong gitu, Ustazah sudah tidak mau dekat kamu, nanti dia nangis tuh sambil manja, terus manjain kadang kaki saya yang ditarik, kadang tangan saya yang ditarik gitu. Okay. Kalau sampai seperti itu, kalau nangis biarkan dia nangis. Jadi itu memang konsekuensi. Yang penting Ibu kan tidak melakukan kekerasan ya. Kalau memang anaknya itu sampai, maksudnya kita buat kesepakatan dengan si anak itu, kalau sampai 3 kali kamu melakukan hal tersebut mengganggu teman, maka
biar dia nangis apapun, kalau kita konsekuen dengan apa yang kita sampaikan, ya lakukan aja. Tidak mau dekat ya tidak mau dekat untuk 1 hari itu. Jadi anak merasa bahwa ancaman itu memang ada gitu loh, dan dilakukan oleh bu guru gitu. Jangan hanya sekedar ancaman-ancaman. Kalau hanya ancaman saja, anak akan merasa ya udah ancaman ini paling lesan aja, aku nangis juga nanti ustazah lulus gitu kok. Lulus luluh sebentar. Oke, saya sambung. Jadi itu hukuman itu direalisasikan ketika Bu Purnama nggak mau dekat, ya udah nggak mau dekat aja. Kan tadi sudah diperingatkan, kalau sampai 3 kali kamu membuat teman merasa tidak nyaman, ya udah direalisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ibu menyarankan ke psikolog, boleh banget, karena itu akan membantu orang tua untuk memahami bagaimana teknik parenting yang baik bagi anak tersebut. Berikutnya, kalau dia merasa memang energinya itu banyak banget, maka berarti dia membutuhkan aktivitas untuk aktivitas tinggi, di mana aktivitas itu bisa menghabiskan energi dia. Ketika dia energinya udah habis, maka dia lemas, artinya dia capek. Itu Bu Purnama ya. Oke, baik Bun. Terima kasih Bun. Baik, Bu Ida, maaf saya skip untuk raise hand-nya ya, jadi bisa dilanjutkan. Baik teman-teman, masih ada 20 menit lagi untuk mempersiapkan diri masuk kelas berikutnya ya. Jadi saya kira saya cukupkan sekian untuk sesi tanya jawab dan perkuliahan di siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, boleh leave meeting.